Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Ayu. Hari ini Kak Ayu akan membacakan sebuah cerita yang judul Mengenal Ragam Bahasa Nusantara. Dan cerita ini ditulis oleh Anis Hidayati. Dan cerita ini bisa didapatkan dari buku Aku Anak Indonesia yang diterbitkan dan ditulis oleh anak Mirkaman tahun 2023. Dan untuk teman-teman yang ingin memiliki buku Aku Anak Indonesia ini bisa langsung saja ke etalase ya di web di bawah ini. Oke deh teman-teman. Sebelumnya kami mau tanya nih, teman-teman berasal dari suku mana saja? Dari mana? Jawa. Dari mana lagi? Sunda. Dari mana lagi? Sumatera. Lalu? Oh, Kalimantan, Melayu. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Indonesia memiliki ribuan pulau dan juga ribuan bahasa yang berbeda. Meskipun berbeda-beda, bahasa persatuan kita tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Yuk, kita baca bukunya. Ragam bahasa apa saja sih yang ada di Indonesia ini? Yuk kita baca. Indonesia memiliki 370 suku loh. Dan hampir setiap suku memiliki bahasanya sendiri. Sehingga Indonesia memiliki bahasa sekitar 1340. Masya Allah, banyak sekali ya. Penduduk di Pulau Sumatera berbicara dengan bahasa Aceh, Batak, Tapanuli, Minang, atau Melayu. Kalau kita berwisata ke Kalimantan, penduduknya berbicara dengan bahasa Melayu, Dayak, atau Iban. Penduduk di Sulawesi akan berbicara dengan bahasa Bugis, Toraja, atau Makassar. Jika di Pulau Jawa, penduduknya berbicara dengan bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan Betawi. Di Nusa Tenggara, bahasa Bali, Lombok, dan Sumba sangat populer digunakan dalam bahasa sehari-hari. Di daerah Maluku dan Papua, hampir setiap suku memiliki bahasa yang berbeda. Banyak bahasa tidak jarang membuat satu kata yang diucapkan punya arti yang berbeda di beberapa daerah. Ketika bercengkrama dengan penjual sayur di Jawa, misalnya, pedagang tersebut berkata, "Itu jangan," sambil menunjuk beraneka sayuran yang sudah diolah. Arti jangan bagi orang Jawa adalah sayuran yang sudah dimasak. Oh, begitu teman-teman. Jadi, kalau di tradisi orang Jawa, ada yang bilang jangan sambil menunjuk aneka sayuran, itu adalah masakan. Ini masakan. Oh, begitu. Ada bahasa apa lagi ya? Yuk, lanjut yuk. Tidak hanya kosakata, logat atau dialek pengucapan kata di setiap daerah juga berbeda. Di Sumatera orang berkata, "Anak mano." Orang Melayu akan berkata, "Hendak kemana?" Yang artinya sama. Mau kemana? Oh, begitu ternyata teman-teman. Beberapa daerah di Indonesia juga memiliki tulisan sendiri. Di Jawa, kita akan temui tulisan Jawa dengan abjad ha, na, ca, ra, ka, da, ta, wa, sa, la. Di Sumatera, bahasa Melayu ditulis dengan tulisan Arab, sehingga disebut Arab Melayu. Keragaman bahasa itu juga digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui kisah-kisah yang diceritakan oleh orang tua serta kakek dan nenek. Masya Allah, selain sebagai kekayaan Indonesia, dengan keragaman bahasa ini, Allah memudahkan semua suku di Indonesia untuk berkomunikasi, bercerita, dan menjalin persaudaraan.
Untuk lebih memudahkan dalam berkomunikasi, pada tanggal 28 Oktober 1928 disepakati bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan seluruh bangsa Indonesia. Wah, ceritanya selesai ya teman-teman. Dan ini juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang kurang lebih artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Coba di sini ada yang bisa nggak? Yang bisa lagu satu nusa satu bangsa? Ya, kita nyanyi sama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Sampai jumpa lagi. Dadah.